semuanya, selamat datang di mini podcast kita hari ini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di mini podcast kita hari ini. Ini yang akan membahas tentang kependudukan. Wih, menarik banget nih. Topik ini juga sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya, Nanda, akan mengupas tuntas tentang pengertian penduduk, pertumbuhan penduduk, dan cara menghitungnya. Hari ini juga saya ditemani oleh beberapa rekan saya, yaitu ada Bilkis, hai, Dinda, hai, Levi, Raka, Mira, hai, dan Ciha. Halo. Oke, dari materi yang paling dasar banget nih, Dinda, bisakah kamu jelaskan secara sederhana aja pengertian kependudukan itu gimana? Bisa Nanda. Jadi pertumbuhan penduduk secara sederhana ialah perubahan suatu penduduk di suatu wilayah dan dalam periode tertentu. Jadi pertumbuhan penduduk ini ada dua, yaitu pertumbuhan positif atau meningkat dan juga pertumbuhan negatif atau menurun. Wow, penjelasan yang sangat bagus nih ya. Oke, sekarang Vira, bagaimana dengan pertumbuhan penduduknya? Ada faktor yang mempengaruhi nggak? Jadi begini Nanda, menurut informasi yang sudah diberikan oleh Dinda, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu kelahiran atau yang disebut juga dengan natalitas, dan kematian yang disebut juga mortalitas. Selain itu, migrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain juga sangat berperan penting. Migrasi juga bisa berupa dengan imigrasi yaitu penduduk masuk, dan emigrasi yaitu penduduk keluar. Berarti faktor utamanya itu ada kelahiran, kematian, dan migrasi ya, Vira? Iya Nanda, betul sekali. Wow, bagus sekali ya. Terus Cia, bisa kamu jelaskan lebih detail gimana sih cara menghitung pertumbuhan penduduk? Nah, jadi gini Nanda, cara menghitung pertumbuhan penduduk secara alami ialah dengan angka kelahiran dikurangi angka kematian dibagi 10. Jadi teman-teman, cara menghitung pertumbuhan penduduk ialah digunakan untuk pertumbuhan penduduk yang karena perbedaan antara angka kelahiran dan angka kematian. Oke, bagus banget. Lawan yang di aplaus dong. Oke, dari data-data tersebut dapat dari mana sih, Levi? Data-data tersebut didapatkan dari sensus penduduk dan survei lainnya. Perhitungannya memang lebih rumit, tapi memiliki gambar yang lebih maksimal. Oh iya, sebelum itu aku juga punya contoh loh buat menghitung pertumbuhan penduduk secara alami. Jadi teman-teman, caranya adalah begini. Jadi cara menghitungnya yaitu kita harus tahu dulu berapa jumlah bayi yang lahir dan juga jumlah orang yang meninggal di daerah tersebut. Contohnya, semisal di daerah tersebut terdapat 20 bayi lahir dengan jumlah orang yang meninggal yaitu 10 orang. Jadi kita kurangin jumlah bayi dikurangi dengan jumlah orang meninggal. 20 dikurangi 10 sama hasilnya adalah 10. Nah, hasilnya ini harus dibagi dengan 10. 10 dibagi 10 yaitu hasilnya adalah 1. Nah, artinya penduduk alami di kamu itu adalah 1%. Nah, sekarang kenapa sih kok dibagi 10? Karena kita mau hasilnya dalam bentuk persen. Angka 10 itu semacam patokan biar kita langsung dapat angka persentase pertumbuhan penduduk. Oh ya Dinda, aku juga tahu loh cara untuk menghitung pertumbuhan penduduk secara total. Jadi caranya, rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk total adalah jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian ditambah jumlah imigrasi dikurangi jumlah emigrasi. Jawaban yang bagus ya untuk Levi, Dinda, dan Bilkis. Wow. Dan oke,
Bilkis bisa jelaskan nggak apa pentingnya mempelajari pertumbuhan penduduk? Oke, jadi kita harus mempelajari pertumbuhan penduduk karena data pertumbuhan penduduk sangat diperlukan untuk merencanakan pembangunan di berbagai sektor Nanda seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan mengetahui proyeksi pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Misalnya nih, jika pertumbuhan penduduk di suatu wilayah itu tinggi, maka pemerintah perlu untuk lebih banyak membangun sekolah dan rumah sakit. Seperti itu. Oh, jadi begitu ya. Wow, benar sekali Bilkis. Wow. Dan pasti ada tantangan juga nih. Apa sih Raka tantangan yang dihadapi gitu? Tantangannya memang banyak Nanda. Untuk mulai dari ketersediaan sumber daya alam hingga masalah lingkungan, untuk menghadapinya kita perlu menerapkan program keluarga berencana, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang baik. Selain itu, perencanaan wilayah yang baik juga sangat penting bagi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. Wow, beri aplaus dulu dong buat Oke, terima kasih atas penjelasan semuanya ya. Dari pembahasan kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kependudukan merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Dan memahami dinamika penduduk juga sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya sudah membantu menjelaskan untuk buat penonton yang nonton ini ya. Sekian podcast hari ini. Sampai jumpa dan bye-bye. Semoga bermanfaat teman-teman.